sebelum nanti kita mengikuti sholat tarawih berjamaah, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah nanti akan ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, yaitu Bapak Haji Ahmad Sona Haji. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih yang insya Allah akan dipimpin oleh Imam Ustadz Fadli dan Bilal Saudara Jaki, serta panitia amaliyah Ramadan. Insya Allah telah menyusun beberapa agenda untuk sama-sama kita beramal di bulan Ramadan ini, meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kegiatan iftar jama'i yang insya Allah akan diselenggarakan setiap hari menjelang berbuka puasa dan akan diikuti oleh kultum yang akan diisi oleh para tokoh masyarakat Titian Kencana. Kemudian setelah sholat tarawih diharapkan para hadirin mengikuti tadarus Al-Quran yang insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh panitia Ramadan. Kemudian amaliyah Ramadan berikutnya insya Allah nanti pada 10 malam terakhir kita akan melakukan kegiatan itikaf bersama. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kami susun dalam amaliyah Ramadan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dalam rangka meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan amalan ibadah terbaik di tahun ini, dan belum tentu tahun depan adalah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua dan kemampuan untuk menjalankan ibadah sebaik mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para guru, para ketua DKM periode-periode yang lalu, Bapak Ketua RW baik 04 maupun 06, para anggota Dewan Syuro, para jamaah dan sesepuh semua yang hadir di Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita cintai ini. Syukur alhamdulillah. Kita memang wajib bersyukur setiap saat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa datang ke masjid untuk bersama-sama mengikuti tarawih pertama, malam Ramadan yang pertama. Itu wajib kita syukurin. Salam dan sholawat tetap selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang saya cintai, kenapa saya sampaikan tadi kita wajib selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung,
jumlahnya, nilainya kalau dirupiahkan juga tidak bisa kita hitung dengan kalkulator. Kalau kita melihat dan mendengar berita ya, negara besar seperti Amerika pada bulan Januari kemarin dilanda kebakaran, 1 bulan lebih kebakaran, 1 kota habis terbakar. Padahal itu negara adidaya, negara yang katanya paling canggih, tidak bisa memadamkan apinya Allah. Setelah kebakaran kemudian dilanda angin topan, angin yang bisa memporak-porandakan rumah, gedung, semua. Kurang bersyukur bagaimana kita hidup di Indonesia ini, kan gitu. Angin topan yang bisa merobohkan rumah, mengangkat mobil dan sebagainya. Belum selesai untuk beres-beres angin topan, kena banjir. Banjirnya besar, 1 kota, bahkan beberapa kota yang lain juga kena banjir bandang semuanya. Hancur kota itu. Habis banjir selesai kena tanah longsor. 1 kota juga hancur. Dan sekarang yang terakhir mungkin yang terakhir, tidak tahu setelah ini, banyak kota-kota di Amerika yang beku. Sungainya, pantainya semua jadi es. Bahkan ketebalan es itu ada yang sampai 1,5 tingginya es. Nah itu di negara yang adikuasa yang besar. Makanya kita wajib setiap saat bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kita hidup di negara ini yang tentrem, adem, ayem. Meskipun kadang-kadang kalau kita lihat berita di medsos campur aduk, ya kan? Tapi ya kita pilih-pilih yang baik. Oleh karenanya malam ini maka sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan datang ke masjid, dengan melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sampai akhir nanti Ramadan kita bisa melaksanakan dan menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini dengan baik, dengan lancar sampai kita masuk 1 Syawal. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, setahun yang lalu saya juga berdiri sini untuk menyambut awal dari bulan Ramadan. Perlu saya sampaikan secara singkat kepengurusan DKM selama 1 tahun dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan tahun ini. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana masjid. Beberapa yang sudah kita lakukan perbaikan, terutama adalah air wudhu. Air wudhu sekarang alhamdulillah sudah bagus. Kita pasang pompa dari bawah ke atas, dari atas kemudian kita sebar ke seluruh jaringan pipa air wudhu. Alhamdulillah. Meskipun mohon maaf ini khusus untuk ibu-ibu, kamar mandinya masih belum selesai memang. Jadi kamar mandi ibu-ibu ini kebetulan sistem pembuangan kotorannya itu masih tampungan satu tabung. Jadi pada saat airnya itu dibuang ke dalam tidak ada rembesannya, sehingga gampang penuh. Nah ini PR bagi kami. Tapi kami sudah melakukan kajian dan kami akan melakukan perombakan terhadap terutama tempat wudhu baik laki maupun
perempuan atau wanita. Grand design sudah kita buat, namun demikian ternyata kita belum punya tata letak tanah yang pas. Ini baru kita ketahui pada awal kepengurusan. Jadi legalitas dari masjid ini, ukuran tanahnya berapa, batasnya kanan kiri, depan belakang itu mana, itu ternyata kita belum punya. Jadi legalitas masjid ini ternyata belum ada waktu itu. Dan kita alhamdulillah kita urus prosesnya bersama-sama dengan ketua timnya itu Pak Wakil Ketua 1 bersama-sama Pak Lurah. Saat ini sudah sekitar 90% selesai, hampir tuntas semuanya. Kemarin tinggal ACC untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi. Jadi nanti DKM diwakili ketua itu melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan fasilitas sosial antara DKM dengan pemerintah Kota Bekasi. Nah, itu luas tanahnya nanti di situ dicantumkan. Sekarang pun sebetulnya sudah ada persetujuan, tapi saya belum berani menyampaikan ke umum karena memang itu formalnya nanti dalam bentuk perjanjian. Nah, setelah itu saya tanda tangani, saya baru berani menyampaikan ukuran tanah masjid kita itu sekian, batasnya ini, batasnya itu, baru kemudian kita bisa membuat maket atau grand design di mana tempat wudhu itu yang pas, di mana tempat parkir, di mana tempat taman. Kalau masjid ini tidak bisa dipindah-pindahin, tidak bisa digeser ke kanan atau ke kiri, sudah jadi ini, kan gitu ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah mungkin sebelum Lebaran mudah-mudahan saya sudah bisa menandatangani draft perjanjian yang saat ini sedang digodok di Sekda, ya, di pemerintahan Kota Bekasi, mudah-mudahan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, terkait dengan kegiatan masjid, ya. Jadi taklim ataupun kegiatan yang lainnya bentuknya pengajian atau ikro atau tahsin, alhamdulillah semuanya berjalan. Dan masjid kita ini saya alhamdulillah hampir tidak ada waktu yang kosong. Setiap malam itu ada aja kegiatan itu. Jadi alhamdulillah, meskipun ya pesertanya karena dibagi-bagi ya sekitar 20-15 ya, tapi alhamdulillah saya tidak melihat masjid yang lain seperti masjid kita ini. Jadi setiap malam itu masjid ini hidup, ada aja kegiatannya. Belum kalau pagi ibu-ibu itu, nah kan gitu, banyak banget. Dan alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan semuanya terus berjalan lancar. Dan khusus di bulan Ramadan ini memang saya mengeluarkan satu edaran untuk sementara diliburkan sampai 1 Syawal nanti, sampai akhir Ramadan. Kenapa kan gitu diliburkan? Karena banyak waktunya yang tumpuk, ya, bertepatan dengan kegiatan Ramadan, seperti kultum, seperti taraweh, seperti tadarus dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu akan dilakukan secara bersamaan. Dan kami tetap membuka peluang kalau untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bertepatan dengan kegiatan Ramadan, misalnya ba'da duha misalnya, atau ba'da duhur ibu-ibu. Nah, itu monggo saja kan gitu ya. Tapi saya mewanti-wanti gitu ya. Kadang-kadang kita ini sangat ingat hal-hal yang membatalkan puasa kita, tetapi kita sering melupakan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Ya, ada dua hal-hal yang membatalkan puasa kita itu apal, kayak makan, minum kan gitu dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ini lupa ada hal-hal kegiatan atau perbuatan kita yang bisa membatalkan pahalanya puasa.
Nah, saya ini mewanti-wanti kepada ibu-ibu yang masih tetap melakukan kegiatan. Kalau ada taklim pagi ya monggo, tapi jangan rasan-rasan. Jangan ngomongin ibu-ibu yang lain kan gitu. Kadang-kadang kita itu suka keceplosan. Ibu itu, ibu ini, nah itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Itu oleh karenanya makanya kita kemarin itu melakukan pembahasan, kita lebih ngeman ibadah wajibnya yaitu puasanya dibanding kegiatan-kegiatan sunnahnya untuk selama bulan puasa. Nah, jadi semua kegiatan bulan Ramadan itu dipimpin dan dikomandanin oleh Pak Sulaiman, ya, Pak Sulaiman Aslam, Pak Sule panggilannya. Nanti terkait dengan hal-hal yang kegiatan Ramadan, apabila ada bapak ibu yang usul atau ada wacana apa, nanti monggo langsung kepada Pak Sule. Pak Sule, saya usul begini kan gitu. Saya usul begini dan sebagainya. Kita bebas aja kan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan kemarin saya mengusulkan adanya tadarus sampai sahur kan gitu ya kemarin. Tapi karena suara terbanyaknya kalah ya enggak apa-apa kan gitu ya. Jadi tadarusnya seperti biasa. Ini contoh kalau kita punya usulan monggo disampaikan. Nanti masalah kemudian nanti itu direalisasikan atau dilanjutkan atau tidak, nah itu kita akan bahas dengan pengurus panitia dan kita punya dewan syuro. Kita konsultasikan semuanya apakah bisa dilaksanakan semuanya dengan baik atau tidak. Saya kira gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, masuk di awal Ramadan ini kami dari DKM, saya atas nama pribadi ataupun atas nama seluruh pengurus DKM, kalau ada salah lisan atau salah perilaku mohon dimaafkan ya. Jadi semua niat kami, insya Allah kami niatkan untuk kebaikan jamaah, untuk kenyamanan jamaah, untuk bagaimana jamaah itu bisa beribadah dengan tenang. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan mungkin ya tidak cocok dengan hati kita, tidak cocok dengan usulan kita. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya mungkin yang masih fakir ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi insya Allah saya akan melakukan semuanya dengan yang terbaik. Semuanya saya orientasikan pertama adalah untuk kenyamanan dan untuk ketenangan jamaah Masjid Al-Hijab, bagaimana bisa beribadah di masjid ini dengan baik. Satu yang kemarin belum kesampaian adalah saya ingin mengganti karpet ini. Saya sudah nawar, saya kemarin cari karpet versi Turki yang tebal, tapi karena kendala teknis dan teknis kemarin mendadak belum bisa kan gitu ya. Saya cita-citanya kemarin itu sebelum Ramadan sudah saya ganti semua. Tapi saya mohon maaf, jadi karpetnya masih karpet yang lama. Dan saya mohon doanya mudah-mudahan segera bisa terrealisir karpet yang kemarin contohnya sudah saya bawa ke sini, supaya kita sholatnya, sujudnya bisa agak lama. Kalau sujud di karpet yang agak keras ini mungkin agak sakit gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan semua fasilitas masjid ini supaya kita perbarui, bisa kita perbaiki semua. Alhamdulillah semuanya dari jamaah untuk jamaah dan semuanya kembali kepada jamaah. Saya pikir gitu ya untuk waktu yang diberikan kepada saya tidak memperpanjang lagi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perilaku, perkataan ataupun apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak atau ternyata malah menyakiti hati semua pihak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.